Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga senantiasa sehat. Pada kesempatan ini bersama Bapak Nudi Syarif SSI dalam seri video pembelajaran tentang gelombang. Pada seri video pembelajaran ini diharapkan nantinya Ananda dapat menjelaskan pengertian gelombang, dapat menjelaskan jenis-jenis gelombang, serta dapat menjelaskan besaran-besaran yang ditemukan dalam konsep gelombang, seperti periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Baiklah Ananda, silakan Ananda simak video pembelajaran ini dengan seksama. Ilustrasi yang ditunjukkan dari video tadi mengilustrasikan tentang konsep gelombang, di mana tali yang disentakkan artinya diberikan usikan secara berulang-ulang akan menghasilkan getaran yang merambat. Nah, inilah konsep dari gelombang, bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran ini sebetulnya adalah bentuk ikan atau gangguan. Gelombang diartikan suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Ananda, gelombang berdasarkan media rambatnya dapat kita kelompokkan ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya matahari. Nah, dari gambar ini, cahaya matahari yang berasal dari ruang angkasa untuk sampai ke bumi itu tidak membutuhkan medium perambat. Sementara pada gelombang mekanik, ini gelombang memerlukan zat perantara dalam merambatannya. Nah, contohnya gelombang bunyi dan gelombang air laut. Nah, pada gelombang bunyi, di dalam arah rambatannya, supaya bisa didengar oleh pendengar, membutuhkan medium perambat yaitu udara. Jadi gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Jadi ada dua gelombang berdasarkan media rambatnya, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang berdasarkan arah getarannya dapat dibagi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini diartikan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Contohnya gelombang air laut dan gelombang tali yang disentakkan. Ilustrasi dari gambar ini menunjukkan seseorang menyentakkan seutas tali sehingga tali yang tadi dalam keadaan setimbangnya lurus, karena dia diberikan usikan berupa sentakan yang terus-menerus, menyebabkan tali bergetar dan merambat, di mana
arah getarannya akan saling tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Nah, ini yang gelombang transversal. Sementara gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit terhadap arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang suara, dan gelombang pada pegas lingki yang ditarik. Nah, gambar ini mengilustrasikan sebuah gelombang longitudinal yang diberikan oleh pegas lingki yang ditarik. Nah, ini menunjukkan arah getar sejajar dengan arah rambatannya. Nah, gelombang yang seperti ini disebut gelombang longitudinal. Ada dua gelombang berdasarkan arah getarannya, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekarang kita analisis bagaimana gelombang transversal. Tadi diartikan gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Ini diilustrasikan seperti ini. Arah getar tegak, arah perambatannya mendatar. Jadi arah getar tegak lurus dengan arah rambatannya. Pada sebuah gelombang transversal ini dicirikan adanya bukit ini dan lembah. Ini ditunjukkan oleh A, B, C itu adalah bukit gelombang. Sementara C, D, K, E ini adalah lembah gelombang. Sementara B ini menunjukkan puncak gelombang. Dan D ini adalah lembah gelombang. Dasar gelombang. Jadi B puncak gelombang, D dasar gelombang. Nah, adapun dari A ke C, titik A, titik C, titik E, dan titik G ini adalah simpul-simpul gelombang. Kemudian dari B ke B aksen, B ke B aksen ini adalah amplitudo atau simpangan terjauh yang dimiliki gelombang. Begitu juga dengan D ke D aksen, ini adalah amplitudo atau simpangan terjauh yang dimiliki gelombang. Adapun panjang dari B ke F, kalau kita tarik sebuah garis, maka jarak dari B ke F ini menunjukkan panjang gelombang. Panjang dari gelombang transversal merupakan jarak dari puncak atau jarak dari bukit gelombang ke bukit gelombang terdekatnya. Disebut dengan panjang gelombang. Nah, inilah istilah-istilah yang kita temukan dalam sebuah gelombang transversal. Nah, adapun pada gelombang longitudinal, istilah-istilah yang dapat kita temukan seperti yang diartikan tadi, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang seperti ini dicirikan adanya rapatan dan adanya renggangan.
Jadi ini renggangan, kemudian rapatan, renggangan, rapatan, dan seterusnya. Adapun satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal ini merupakan jarak antara satu renggangan ke satu rapatan. Jarak dari renggangan ke rapatan di sebelahnya. Jarak ini menunjukkan satu panjang gelombang longitudinal. Di dalam konsep gelombang, kita mengenal istilah periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Pertama kita analisis apa itu periode gelombang. Periode gelombang diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Nah, contoh soal, jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, ini artinya untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 sekon atau 0,01 sekon. Jadi periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Dalam istilah gelombang kita juga mengenal adanya frekuensi. Frekuensi gelombang ini diartikan sebagai banyak gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensi gelombang, jumlah gelombang atau bisa juga diistilahkan dengan N dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk membentuk gelombang yang diistilahkan dengan T. Contoh soal, periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapa frekuensi gelombang tersebut? Dan dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Soal ini bisa kita selesaikan bahwa untuk menghitung frekuensi sama dengan 1 per nilai periode. 1 per nilai periode. Diketahui nilai periode adalah 0,025 sekon. Sehingga frekuensi dari gelombang tersebut adalah 1 dibagi nilai periode 0,025. Kita dapatkan frekuensi dari gelombang adalah 40 Hz. Dari data nilai frekuensi yang diperoleh ini, kita bisa menghitung banyaknya gelombang yang terjadi. Banyak gelombang yang terjadi, N sama dengan F dikali T. Sehingga kita bisa selesaikan frekuensi yang dapatkan tadi 400 dikalikan waktu yang diperlukan dalam 10 sekon. Jadi 400 dikali 40, frekuensi diperoleh tadi nilainya 40, dikali waktu terjadinya gelombang yaitu dalam 10 sekon. Sehingga 40 dikali 10 itu adalah 400 gelombang. Selanjutnya dalam gelombang kita juga mengenal istilah panjang gelombang. Yang dimaksud dengan panjang satu gelombang. Ini diistilahkan dengan simbol lambda. Diartikan panjang satu gelombang atau panjang gelombang diartikan sebagai panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Artinya adalah dalam 1 sekon,
gelombang menempuh jarak 10 meter. Sehingga panjang gelombang atau lambda dari gelombang tersebut adalah 10/1 dikali 0,1 sama dengan 1 meter. Selanjutnya, di dalam gelombang, konsep gelombang kita juga mengenal istilah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau kelajuan rambat gelombang artinya besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. Rumus yang kita gunakan, cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi gelombang. Rumus ini bisa juga diartikan cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode gelombang. Contoh soal, sebuah gelombang bergetar 180 kali dalam waktu 1 menit. Sebuah gelombang bergetar 180 kali dalam waktu 1 menit. Jika panjang gelombang 50 cm, maka cepat rambat gelombang adalah titik meter per sekon. Dari soal ini kita analisis banyaknya gelombang yang terjadi adalah 180. Di banyaknya gelombang kita simbolkan dengan N, nilainya adalah 180. Terjadi dalam waktu 1 menit, dikonversi ke dalam sekon adalah 60 sekon. Panjang gelombang 50 cm, kita konversi ke dalam satuan meter sama saja 0,5 meter. Sehingga kalau ditanyakan berapa cepat rambat gelombang, maka kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, frekuensi bisa dihitung dengan rumus N per T. Sehingga rumus ini menjadi lambda dikali N per T. Ini. Sehingga bisa kita selesaikan. Dari soal diketahui panjang gelombang 0,5 meter. 0,5 dikali banyak gelombang 180 dibagi waktu 60 sekon. Sehingga kita dapatkan 1,5 sekon nilai cepat rambat gelombang tersebut. Contoh yang kedua, sebuah gelombang mempunyai panjang gelombang 20 cm. Jika periode gelombang 4 sekon, maka cepat rambat gelombang adalah, dari soal diketahui panjang gelombang adalah 20 cm. Kita konversi ke dalam meter sama saja 0,2 meter. Dan periode gelombang diketahui 4 sekon. T sama dengan 4 sekon. Berapa cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang kita gunakan dengan menggunakan rumus lambda dibagi T. Sehingga 0,2 dibagi 4 sama dengan 0,05 sekon. Nah, Ananda, untuk latihan, ini ada 5 soal yang harus Ananda kerjakan. Dan tugas ini tentunya dikumpul pada pertemuan secara reguler kembali ke madrasah. Ini dikumpulkan. Ananda bisa kerjakan soal ini di buku latihan Ananda. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak sajikan tentang konsep gelombang. Semoga Ananda dapat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.